Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkanlah syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan karunia-Nya, rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam suasana thalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, yang mana ilmu syar'i ini yang akan membimbing kita untuk menjalankan kehidupan dunia ini, khususnya dalam menjalankan agama, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap masing-masing umat Islam, agar dalam kehidupan dunia ini, baik dalam bermuamalah dengan masyarakat sekitar ataupun dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita beribadah dengan dasar ilmu. Karena kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah tanpa ilmu, dikhawatirkan ibadah kita akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat untuk menuntut ilmu agar kita bisa melaksanakan ibadah atau muamalah, hubungan dengan Allah berdasarkan ilmu, sehingga ibadah-ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat Allah, lebih-lebih rahmat yang akan Allah berikan pada hari kiamat, yaitu berupa surganya Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap anggota keluarganya, juga para sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia meniti di jalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ataupun yang menyimak tayangan ini, mudah-mudahan ada Allah Azza wa Jalla diberikan kekuatan untuk senantiasa meniti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, mari kita mengkaji tentang sholat. Kenapa topik yang dikaji adalah sholat? Karena ini adalah ibadah
yang paling utama dari ibadah-ibadah yang lain setelah mengikrarkan diri syahadat, baik syahadat tauhidullah dan syahadat tauhidur rasul. Maka kewajiban setelah mengikrarkan diri membaca syahadatain adalah melaksanakan sholat. Oleh karena itu, sholat ini merupakan tonggak dari segala ibadah bagi umat Islam. Karena sholat merupakan tolok ukur seseorang itu melaksanakan ibadah kepada Allah, dan menjadi tolok ukur kesempurnaan seseorang memeluk agama Islam. Dan begitu pentingnya sholat merupakan sebagai penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sehari-hari. Dan juga sholat merupakan kunci untuk membuka pintu surga. Oleh karena itu, sholat sangatlah penting untuk dipelajari. Bagaimana cara melaksanakan sholat dengan benar. Dalam hal ini kita harus betul-betul mempunyai ilmu tentang sholat. Dan sholat yang dilaksanakan dengan benar akan menghasilkan amaliyah yang lain akan menjadi sempurna dan baik. Mari kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam berkenaan salat ini Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah." Pertama kali amal yang dihitung atau dihisab nanti pada hari kiamat dari amal-amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Nah, di sini sholat merupakan tolok ukur suatu amalan umat Islam, sehingga sholat menjadi pertama kali yang dihisab oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Idza saluhat sa'iru amalih. Kata Rasulullah, apabila sholat itu ditunaikan dengan baik, maka baiklah seluruh amalan-amalan lainnya. Wa idza fasadat sa'iru amalih. Apabila sholatnya itu rusak, tidak sesuai yang dimaksud rusak, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu namanya sholatnya rusak. Maka akibatnya fasadat sa'iru amali, maka rusak pula segala amal-amal perbuatannya. Dari sabda Rasulullah SAW ini bisa kita mengambil pelajaran atau ibrah bahwasanya kita dituntut untuk melaksanakan sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla ini agar kita menunaikannya dengan benar. Adapun untuk menunaikan sholat dengan benar, maka disitulah dibutuhkannya ilmu. Bagaimana sholat itu bisa diterima di sisi Allah, bagaimana sholat itu menjadi baik di sisi Allah. Maka ini semua harus didasari dengan ilmu. Karena segala sesuatu dikerjakan tanpa ilmu, maka pekerjaan itu menjadi rusak. Jangankan masalah ibadah,
masalah dunia aja, kalau kita kerjakan tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, maka pekerjaan yang dihasilkan itu tidak akan sempurna, bahkan menjadi rusak dan berakibat fatal. Kalau kita melihat contoh banyak pekerjaan masalah dunia yang dikerjakan tanpa ilmu, baik masalah konstruksi rumah dan lain sebagainya, segala hal tentang keduniaan dilaksanakan, dikerjakan tanpa ilmu, maka pekerjaan itu akan membawa kerusakan. Bagaimana dengan agama ini, terutama sholat? Kalau kita kerjakan tanpa ilmu, tentu sholat kita akan menjadi rusak. Kalau sudah rusak, maka segala amalan di luar sholat akan tertolak. Meskipun sudah banyak beramal kebaikan selain sholat, pokoknya amal-amal kebaikan selain sholat sudah menumpuk, tapi karena sholatnya tidak benar, maka sia-sialah amalan tersebut. Sesuai dengan sabda tadi, idza sholahat sholahat sair amali, apabila baik sholatnya ditunaikan dengan benar, maka semua amalan yang lainnya akan menjadi baik. Sebaliknya apabila rusak, wa in fasadat fasadat sair amali, apabila rusak sholatnya, maka rusaklah segala amal-amal selain sholatnya. Oleh karena itu perlu kita ilmu tentang sholat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawaddo'ah, man tawaddo'ah nahu wudu'i hada, thumma shalla rak'ataini, la yuhaddisu fihi ma nafsuhu wa farallahu lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasul, kemudian dia sholat 2 rakaat, setelah wudu itu, yang dimaksud ini wudu seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia wudu seperti wudunya Rasul, di mana ia tidak berbicara pada dirinya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, inilah ilmu. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, di sini Rasulullah menganjurkan hendaklah kita melaksanakan wudhu seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya dalam hal ini kita tidak tahu, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi asar-asar atau hadis-hadis tentang wudhu sangatlah banyak. Bagaimana pengamalan para sahabat wudhu Rasulullah SAW? Karena yang tahu bagaimana cara wudhunya Rasulullah SAW adalah para sahabat-sahabat yang hidup di masa beliau SAW. Oleh karena itu kita harus tahu bagaimana cara wudhunya Rasulullah SAW. Karena wudhu ini adalah pembuka daripada sholat. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholat yang dia tunaikan meskipun sudah benar, takbirnya sudah benar, bacaannya sudah benar, ruku sudah benar, tapi wudhunya tidak sah, tidak benar, dan tidak sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka sholat yang dia tunaikan tidak ada artinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sebelum kita sholat harus mempersiapkan diri agar sholat kita itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama adalah tunaikan wudhu dengan benar.
Oleh karena itu, kita harus belajar tentang wudhunya Rasulullah SAW. Oleh karena itu, karena ini merupakan suatu kewajiban, harus kita tunaikan dengan benar. Baik pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, karena waktu yang tersedia sangat minim, kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah pada lain waktu kita akan sambung kembali bagaimana cara kita menunaikan sholat yang benar dan wudhu yang benar. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu lagi, mudah-mudahan Allah kita berkenan untuk mempertemukan kita dalam waktu yang sangat berharga. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.